Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada, NIM 6211111021, dan teman saya Martri Norayani Purba dengan NIM 62133111037 beserta satu lagi teman saya yaitu Aprilia Eka Putri Lumban Tengkub. di sini kami akan menjelaskan mengenai buku Muska Muston, yaitu dengan tema The Quidditch Discovery Style F, yaitu penemuan gaya dengan style F di buku Muska Muston. Seperti berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi gaya penemuan terpadu, yang dimana dalam perilaku ini guru membuat semua keputusan dalam set pra dan pak. Mereka termasuk keputusan tentang tujuan, target konsep mata pelajaran, desain urutan logis, dan pernyataan yang akan memandu peserta didik untuk menemukan target dan semua keputusan logistik. Di set pradampak, guru atau pengganti memverifikasi tanggapan belajar untuk setiap pertanyaan atau petunjuk. Dalam beberapa tugas, pelajar dapat memverifikasi tanggapan untuk dirinya sendiri. Peran keputusan yang berkelanjutan dan sesuai dalam set dampak dan pasca dampak adalah unik untuk gaya ini. Yang berikutnya itu ada implementasi dari gaya penemuan terpadu. Deskripsi episode set perencanaan pra dan pak adalah tentang konten. Setelah menentukan materi pembelajaran, langkah selanjutnya dan yang paling penting dalam penemuan terbimbing dalam menentukan urutan langkah, pernyataan atau petunjuk yang secara tertahap dan aman akan melanjutkan siswa untuk menemukan hasil akhir, yaitu konsep, paragraf dan trikuler dan lain-lain. Selain urutan yang direncanakan dengan sempurna, guru harus mengikuti beberapa aturan untuk proses ini. Yang pertama itu ada jangan pernah memberitahu jawabannya. Yang kedua, selalu menunggu respon pembelajar. Yang ketiga itu tawarkan umpan balik yang sering. Yang keempat itu pertahankan iklim penerimaan dan kesabaran. Yang berikutnya itu ada bagaimana menerapkan gaya penemuan terpadu. Yang perangkat pra dan pak, peran guru dalam perangkat pra dan pak adalah membuat keputusan tentang yang pertama itu ada target spesifik episode sampai konsep yang akan ditemukan oleh pelajar. Yang kedua, urutan langkah atau pertanyaan yang akan membangkitkan rangkaian penemuan oleh pembelajar. Yang ketiga itu ada ukuran setiap langkah. Dan yang keempat itu ada setting susana agar peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam proses penemuan terpadu. Dalam membuat keputusan ini, guru harus ingat bahwa setiap langkah didasarkan pada respon yang diberikan pada langkah sebelumnya. Ini berarti bahwa setiap langkah harus ditimbangi, dinilai, dan diuji dengan hati-hati untuk menetapkan efisiensinya secara berurutan. Proses ini juga memerlukan hubungan internal antara langkah-langkah yang terkait dengan struktur materi pelajaran. Dan yang berikutnya itu ada implikasi gaya penemuan terbimbing, yang dimana penggunaan gaya F menyeratkan bahwa satu, guru bersedia dan mampu melewati ambang penemuan. Yang kedua, guru menghargai logika dan penemuan konvergen sebagai bagian dari tujuan pendidikannya. Yang ketiga itu guru bersedia mempelajari struktur materi pelajaran dan untuk merancang urutan pertanyaan yang tepat. Yang keempat, guru bersedia mengambil risiko bereksperimen dengan hal yang tidak diketahui. Dalam gaya A sampai E, tanggung jawab kinerja ada pada pembelajarannya. Namun dalam penemuan terbimbing, tanggung jawab ada pada guru. Guru bertanggung jawab atas desain pernyataan yang tepat yang akan menghasilkan tanggapan yang benar. Kinerja peserta didik berhubungan langsung dengan persiapan yang dilakukan oleh guru. Yang kelima, guru mempercayai kapasitas kognitif siswa untuk menemukan aspek yang sesuai dari materi pelajaran. Yang keenam, guru bersedia melakukan perubahan yang
diperlukan untuk mengomunikasi perilaku belajar mengajar ini. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Marty Purba, yaitu implikasi gaya penemuan terbimbing. Memilih dan merancang materi pembelajaran, memilih tugas seperti dalam semua gaya, pemilihan dan desain tugas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau episode. Dalam gaya penemuan terbimbing, guru harus mempertimbangkan 5 poin ini sebelum memilih tugas untuk pembelajaran atau episode tertentu. Nah, yang pertama, siswa dapat menemukan ide dalam kategori, konsep, prinsip, atau aturan yang mengatur hubungan antar entitas, perintah atau sistem, hubungan sebab dan akibat, dan batas. Yang kedua, topik atau target yang akan ditemukan harus tidak diketahui oleh pelajar. Seseorang tidak dapat menemukan apa yang sudah diketahuinya. Yang ketiga, target yang akan ditemukan tidak boleh berupa fakta, tanggal, kata tertentu, nama, atau istilah teknis. Kategori informasi ini tidak dapat ditemukan. Yang keempat, beberapa topik materi pelajaran mungkin tidak sesuai untuk gaya ini. Nah, yang terakhir, target harus dapat ditemukan. Selanjutnya, saluran perkembangan gaya penemuan terpadu. Semua variasi desain dan konopi di bawah penemuan terpadu berpusat pada manipulasi karakter berikut. Yang pertama, kuantitas konten, yaitu termasuk jumlah petunjuk yang diberikan oleh guru dibandingkan dengan konten yang disediakan pembelajaran. Yang kedua, rasio pertanyaan ingatan terhadap pertanyaan penemuan. Yang ketiga, interaksi sosial dibandingkan dengan produksi mandiri. Nah, semakin banyak variasi desain yang mencangkup pembicaraan guru, pertanyaan memori, dan interaksi teman sebaya, semakin sedikit desain yang mengidentifikasikan penemuan terpadu dan semakin mewakili gaya latihan. Seperti dalam semua perilaku mengajar, ada ide-ide dan variasi pendidikan yang menunjukkan hubungan antara satu pendekatan belajar mengajar di atas yang lainnya. Nah, gaya penemuan terpadu style F ini, yaitu tujuan dari gaya ini adalah untuk menemukan konsep yang telah ditentukan dengan menjawab urutan pertanyaan yang dirancang secara logis oleh guru. Yang kedua, ada poin penting peran pembelajaran. Yang pertama, mendengarkan pertanyaan atau petunjuk. Yang kedua, menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan secara berurutan. Yang ketiga, menemukan jawaban akhir yang merupakan konsep yang ditargetkan. Poin selanjutnya, peran guru untuk merancang urutan pertanyaan masing-masing menghasilkan penemuan kecil oleh pembelajaran. Yang kedua, yaitu peran guru untuk memberikan umpan balik berkala kepada pelajar. Yang ketiga, untuk mengakui penemuan konsep oleh pelajar. Nah, topik yang disarankan untuk diajarkan oleh penemuan terpadu dengan style F ini adalah semua olahraga dan aktivitas dalam pendidikan jasmani, mulai dari sepak bola, hoki, bola voli, panahan, gulat, hingga renang, sinkron, tari modern, dan atletik bergantung pada prinsip, fase, strategi, atau teknik ilmiah yang sesuai dengan pendekatan penemuan terpadu dengan style F ini. Melintasi ambang penemuan adalah momen eureka bagi guru dan peserta didik setelah siswa mengalami perkembangan pertanyaan yang logis dan berurutan yang mengarah ke penemuan konten. Mereka siap untuk gaya penemuan berikutnya. Perilaku selanjutnya menggeser bagian yang lebih besar dan proses penemuan kepada para pembelajar. Nah, sekianlah yang dapat kami berikan dan dapat kami simpulkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga sportif.